One student, one creativity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada hari ini adalah pertemuan yang sangat spesial bagi kami semua, karena kita akan melakukan diskusi panel untuk mendalami pembelajaran experiential learning dan juga metode EMCC untuk diterapkan dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini sudah ada 5 panelis bersama saya. Boleh dilihat. Di sebelah sini ada Kak Ade, sebelahnya lagi ada Kak Rosa, ada Kak Kesi, Kak Amelia, dan juga Kak Nadia. Dan tentunya saya Asabil Fauzi Triatmojo akan menjadi moderator pada diskusi pada hari ini. Silakan siapkan catatan kalian dan jangan lupa untuk bertanya di akhir sesi nanti. Baiklah, kita mulai saja diskusi pada hari ini. Baiklah, saya akan mulai kepada pembicara yang pertama, yaitu Kak Ade. Oke, yang ingin saya tanyakan itu coba ceritakan siklus experiential learning yang kelompok Anda pilih dan mengapa menurut Anda experiential learning itu cocok digunakan dalam konteks penguatan sosial emosional peserta didik. Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya saudara Sambil. Jadi kelompok kami ini memilih siklus experiential learning itu siklus core, di mana peserta didik ini dapat merasakan pengalaman secara langsung dengan beberapa metode pembelajaran, misalnya dengan melakukan simulasi di kelas, melakukan role playing, praktik lapangan secara langsung, dan lain sebagainya. Yang kedua, siklusnya itu ada observasi terhadap apa yang mereka lihat di lapangan. Kita ambil contoh saja, misalnya dalam pelajaran sejarah, misal siswa ini diajak untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Tentunya mereka memiliki pengalaman yang baru terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan melihat secara langsung benda-benda yang bersejarah di museum tersebut, mereka memiliki pengalaman terbaru terhadap proses pembelajaran, di mana nanti mereka itu diminta untuk mengobservasi apa yang mereka lihat dan nantinya mereka catat di dalam suatu buku. Dan tentunya yang ketiga yaitu mereka dapat mengaitkan konsep dengan teori yang sudah mereka dapatkan di lapangan. Nah, yang ketiga, mereka itu nanti bisa menguji atau melakukan hipotesis ataupun mengeksperimentasikan hasil yang mereka dapat ke pengalaman yang lebih baru. Nah, dalam kepekaan, dalam bidang bimbingan konseling, biasanya saya itu melakukan layanan di layanan bimbingan klasikal, di mana di layanan bimbingan klasikal ini saya membentuk siswa itu ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Nah, dalam kelompok itu siswa ini merasakan diskusi terhadap topik yang akan dibahas nantinya. Nah, topik itu biasanya saya berikan dalam bentuk sebuah kasus, di mana kan nanti mereka nih berdiskusi dalam kelompok. Jadi kan mereka merasakan langsung bentuk emosi yang mereka rasakan. Bisa ada yang merasa senang, ada yang merasa kesal. Biasanya mereka tuh merasa kesal karena tidak ada yang berpartisipasi dalam kelompoknya. Ada juga yang senang karena bisa dapat bertukar pikiran dengan teman satu kelompoknya. Nah, seperti itu. Luar biasa dan menarik banget ya. Nah, tadi kan sudah dilakukan, dan kira-kira apakah ada strategi khusus agar siswa itu benar-benar menyadari perkembangan emosional? Baik. Biasanya strategi khusus yang saya lakukan ketika proses pembelajaran itu, di akhir pembelajaran biasanya saya melakukan refleksi kepada peserta didik saya. Biasanya saya meminta peserta didik saya untuk mengeluarkan satu kertas, bisa kertas kecil seperti ini. Nanti mereka diminta untuk menuliskan nama, kelas, dan juga pertanyaan yang akan saya diktekan. Biasanya itu pertanyaan yang saya diktekan tentang bagaimana sih pendapat kalian kalau kalian itu berbeda pendapat dengan rekan satu kelompok ataupun dengan kelompok yang lain. Dan juga yang kedua, biasanya saya meminta mereka untuk menjawab soal bagaimana cara mereka itu menanggapi emosi atau mengelola emosi mereka ketika mereka sedang berdiskusi di kelas, seperti itu. Luar biasa ya.
Terima kasih Kak Ade. Saya lanjut ke Kak Rosa. Oke, jadi kan tadi sudah ditentukan atau sudah melakukan siklus. Nah, sekarang ingin saya tanyakan ke Kak Rosa, kira-kira bagaimana cara kelompok untuk memetakan ataupun mengimplementasikan pembelajaran IMCC ke dalam sebuah proses pembelajaran? Nah, yang pertama itu kami menekankan empati melalui storytelling, yang dimana dalam berdiskusi kelompok, siswa itu saling menceritakan pengalaman mereka, yang mana di saat berdiskusi itu pasti ada perbedaan pendapat atau perbedaan emosi. Nah, itu mereka saling menceritakan bagaimana satu siswa dan siswa lainnya itu dalam berdiskusi kelompok. Terus yang kedua itu ada mindfulness, yang dimana dilakukan itu di awal pembelajaran dengan teknik pernapasan sederhana, yang dimana seperti duduk dengan tenang, terus memejamkan mata, menarik nafas, menghembuskan nafas, diulangkan beberapa kali. Itu untuk melatih ketenangan mereka, atau bagaimana sih mereka itu untuk bisa menenangkan diri sebelum memulai pembelajaran. Terus yang kedua itu ada compassion, yang dimana itu bisa dilatih dari dukungan teman ketika berdiskusi. Itu kan harus saling membantu, yang mana kalau di dalam diskusi kelompok itu kan pasti ada yang mengerti dan ada yang belum mengerti. Nah, tugas yang sudah mengerti itu pasti membantu temannya yang belum mengerti tentang materi pembelajaran sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada critical inquiry, yang dimana di dalam diskusi kelompok itu siswa dilatih untuk berpikir tuh secara kritis dalam berdiskusi maupun berdebat, begitu. Oke, lalu bagaimana respon siswa saat pertama kali diajak mindfulness? Apakah ada tantangan-tantangan tertentu? Baik, awalnya kalau mereka sih merasa kayak mikirnya itu apa sih kegunaan dari penggunaan teknik mindfulness itu, karena kayak mereka itu merasa aneh karena tidak pernah ataupun jarang dilakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka merasa kayak oh senang nih, karena manfaat dari teknik mindfulness sebelum pembelajaran itu mereka menjadi nyaman, terus kayak lebih tenang dalam belajar gitu kan. Nah, kalau tantangannya itu ketika melakukan teknik mindfulness itu ada beberapa tantangan. Contohnya itu seperti lingkungan. Kalau misalnya pun pada saat situasi kelas yang kotor atau yang panas, pasti itu susah kan untuk melatih fokus mereka. Nah, yang kedua juga itu dari lingkungannya juga, seperti teman. Kalau teman ini kan pasti ada yang manggil-manggil atau ada yang kayak pokoknya yang mengganggu, jadi siswa itu tidak berkonsentrasi dalam melakukan teknik mindfulness itu. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rosa. Selanjutnya saya ke Kak Casey nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai siklus dan juga metode dalam pembelajaran experiential learning ini ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kak Casey itu bagaimana kelompok dalam mendokumentasikan kinerja siswanya? Apakah ada instrumen khusus? Dari kelompok kami sendiri, yang kami lakukan untuk mendokumentasikan kinerja siswa, yang pertama kami menggunakan lembar observasi guru. Nah, lembar observasi ini berguna untuk kami bisa mengamati bagaimana perkembangan dari kinerja peserta didik dan bisa mengevaluasinya. Selanjutnya kami menggunakan peer review dari teman sebaya, di mana menunjang hasil dari lembar observasi guru tadi, yang mana dari teman sebaya ini kami bisa melihat bagaimana evaluasi dan penilaian dari teman sebaya, mulai dari akurasi pengamatan, mulai dari relevansinya, apakah akurat dan relevan apa yang sudah guru amati dengan teman sebayanya amati mengenai kinerja siswa. Selanjutnya kami juga melakukan dengan menggunakan lembar refleksi diri, di mana siswa diminta untuk melakukan refleksi diri untuk merenungkan bagaimana proses pembelajarannya, sehingga kami juga bisa melihat apakah dari refleksi diri siswa ini adakah peningkatan atau penurunan yang telah dilakukan. Tapi kan
seringkali ada siswa yang tidak jujur dalam merefleksikan dirinya. Nah, kira-kira ada nggak cara untuk mengatasi hal tersebut? Ya, yang pertama kami melakukannya dengan cara pembiasaan. Seperti yang sudah dikatakan oleh saudari Ade tadi, kami melakukan refleksi diri setelah proses pembelajaran berlangsung. Setelah proses pembelajaran selesai, kami melakukan refleksi diri. Nah, dengan adanya refleksi diri itu kita bisa melatih nih kepada siswa. Jadi mereka sudah terbiasa untuk melakukan refleksi diri. Lalu dari hasil refleksi diri itu kan mereka bisa mengerti dan paham gunanya apa refleksi diri itu. Selanjutnya kami juga memberitahu kepada siswa bahwa hasil refleksi diri ini berupa private, di mana hanya kami sebagai guru yang bisa melihatnya, dan kami juga menekankan kepada peserta didik bahwa kami akan menjaga kerahasiaannya. Jadi dengan kami memegang kepercayaan siswa, siswa pun akan lebih aman, lebih tenang untuk melakukan refleksi dirinya dengan jujur. Sekian. Baiklah, terima kasih ya Kak Desi. Selanjutnya saya akan beralih ke Kak Amel. Yang ingin saya tanyakan Kak Amel itu bagaimana teknik ataupun metode MCC ini jika diintegrasikan ke dalam sebuah RPP ataupun RPL. Kira-kira apakah akan menemukan kesulitan untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang ada? Terima kasih. Di sini teknik MCC dapat diintegrasikan ke dalam RPL yang mana ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Yang mana pendahuluan ada mindfulness dan inti simulasi, dan tahap penutup ada refleksi. Di sini indikator sosial emosional kami masukkan ke meskipun penyesuaian tersebut mungkin memerlukan kreativitas dalam merancang kurikulum yang ada yang relevan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Lalu apakah ada indikator pembelajaran sosial emosional yang sudah Anda evaluasi, ya mungkin bersifat kuantitatif ataupun kualitatif? Oke. Indikator sosial emosional di RPL dievaluasi, kami memilih kualitatif karena untuk memahami perkembangan keterampilan interpersonal dan intrapersonal secara mendalam kepada siswa. Baiklah, terima kasih kepada Kak Amel. Selanjutnya saya akan lanjut ke Kak Nadia. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kak Nadia itu, tolong bisa Kak Nadia ceritakan bagaimana mendemonstrasikan pembelajaran kepada siswa dan kira-kira bagaimana respon siswa? Baik, terima kasih kepada Kak Sabil atas pertanyaannya. Jadi kami itu melakukan demonstrasi dengan model pembelajaran simulasi. Jadi pada simulasi ini kita itu memerankan tentang kehidupan nyata oleh siswa tersebut. Nah, jadi kan karena kita simulasi itu pasti ada peran. Dan jadi kami itu ngambil tentang topik perundungan. Seperti yang kita tahu kalau perundungan itu kan lagi harus dicegah gitu kan, karena siswa-siswa ini rentan untuk melakukan perundungan. Nah, jadi misal contoh di perundungan tadi, saya itu membagikan peran dulu. Jadi kan kalau perundungan itu ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku, ada yang menjadi moderator. Nah, di sini siswa itu harus mendalami peran untuk menjadi pelaku, maksudnya gimana dia mendalami peran untuk menjadi seorang pelaku bullying. Terus juga menjadi korban. Di sini mereka itu berperan menjadi korban, mereka berarti merasakan tentang apa yang menjadi seorang korban pembullying gitu. Lalu seorang moderator, yakni kalau perundungan itu kan pasti ada untuk tahap penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan hal tersebut butuh sekali seorang mediator atau seseorang yang mengintervensi suatu kejadian tersebut. Nah, jadi mereka itu diharuskan untuk mendalami peran. Nah, diharapkan dengan adanya peran tersebut, mereka itu bisa merasakan apa yang dirasakan seorang peran-peran tersebut, yakni menjadi seorang korban, menjadi pelaku, menjadi mediator juga. Lalu dengan mereka mendalami peran tersebut, mereka tuh jadi tahu kalau berada di posisi tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan kira-kira kalau ada dalam peran tersebut. Nah, kalau mereka sudah mendalami peran tersebut, mereka tuh akan tahu tentang dampak tentang perundungan itu sendiri. Misalnya nih, ada yang menjadi seorang korban. Nah, jadi kalau menjadi korban itu kan dampaknya nanti banyak itu, dampak psikologis, bisa ada dampak fisik. Terus juga kalau dampak menjadi pelaku, misalnya nih ada seseorang
ada siswa yang menjadi korban, menjadi pelaku perundungan. Nah, kalau jadi pelaku itu kan mereka pasti tahu kalau dampaknya itu nanti bakalan semena-mena sama orang lain, atau bakal dikucilkan, atau mendapatkan permasalahan gitu. Nah, jadi di situ diharapkan mereka itu bisa mendalami peran, dan setelah kegiatan tersebut akan dilakukan refleksi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh panelis sebelumnya, jadi mereka itu disuruh ketika selesai melakukan simulasi, mereka melakukan refleksi. Di sini refleksi itu berupa pertanyaan, di mana itu tuh pertanyaan untuk mereka sendiri yang mendalam. Jadi dapat dijelaskan juga dalam pertanyaan refleksi itu, misal apa yang kamu rasakan ketika menjadi peran tersebut, atau bagaimana pendapat kamu jika berada dalam posisi tersebut, atau juga bisa kira-kira bagaimana mencegah perundungan tersebut. Nah, jadi kira-kira begitu kami mendemonstrasikannya. Menarik banget ya Kak Nadia. Kira-kira apakah ada siswa yang terharu atau mungkin ada siswa yang kesulitan memerankan perannya? Kalau sepengalaman saya itu, ya memang mereka itu kesulitan. Jadi kan kita kan nggak tahu apakah siswa ini pernah menjadi pembuli atau menjadi korban ataupun nggak pernah sama sekali. Nah, di sini jadi tantangan mereka kalau menjadi pelaku korban. Gimana kalau kita jadi pelaku tapi kita nggak pernah membuli orang? Nah, di situ kan kita pasti nggak tega ya, pura-pura menghina orang. Nah, di situ tantangannya mereka itu jadi nggak tegaan untuk mendalami peran tersebut. Tetapi ada baiknya mereka itu jadi tahu kalau ada dalam posisi tersebut. Nah, jadi bisa menjadi edukasi bagi diri mereka sendiri untuk mencegah perundungan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nadia. Dan juga mungkin sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir dan sudah berbagi ilmunya pada hari ini. Kita sudah belajar banyak sekali tentang pembelajaran experiential learning pada hari ini dan juga metode MCC ya. Jadi mulai dari memilih siklus pembelajaran experiential learning, lalu menerapkan metode MCC, lalu mengungkapkan perangkat dokumentasi, menyusun RPP ataupun RPL, dan juga mendemonstrasikan kegiatan pembelajaran experiential learning. Dan jangan lupa pembelajaran proses sosial emosional ini bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk kita sebagai pendidik. Jadi teruslah untuk merefleksi diri dan juga belajar. Kami dari kelompok 1 sekian, kami akhiri. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya hari ini saya Eriska Maharani. Di sini saya sebagai moderator pada diskusi kita hari ini yang akan membahas mengenai integrasi AMCC dan juga experiential learning pada pembelajaran sosial emosional. Hari ini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh beberapa akademisi yang sangat hebat dan juga ahli dalam bidangnya. Di sini saya ditemani oleh Kak Deni, kemudian ada Kak Sari, kemudian ada Kak Emel, dan juga ada Kak Famel. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas mengenai integrasi MCC dan juga experiential learning pada pembelajaran sosial emosional. Saya langsung ke Kak Deni. Kak Deni, kelompok kakak dalam experiential learning ini mengambil siklus apa atau mengambil metode apa? Jadi di sini kelompok kami memilih siklus GIP Reflective Cycle. Kenapa kami memilih itu? Karena kami pikir siklus GIP Reflective Cycle ini lebih terperinci pada tahapan analisis emosi pada peserta didik itu sendiri. Dalam praktiknya sendiri itu siklus GIP ini siswa itu diarahkan belajar dari pengalaman lalu dievaluasi secara emosional dan sosial. Oke, jadi ada proses di mana peserta didik itu mengevaluasi atau merefleksikan dirinya ya dari pengalaman belajarnya. Yeah. Adakah kesulitan ketika peserta didik merefleksikan
tersebut, atau ada metode khusus untuk mengatasinya? Jadi kalau ngomong masa kesulitannya, ada kesulitannya masih untuk beberapa peserta didik. Tapi untuk mengatasi kesulitan tersebut ada teknik khusus yang dinamakan dengan MCC, yang dimana MCC ini kepanjangan dari empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Oke, jadi ada empathy, mindfulness, compassion, and critical inquiry. Ya. Saya ke Kak Sari nih. Menurut Kak Sari sendiri, gimana metode MCC ini diimplementasikan atau diterapkan dalam desain pembelajaran? Oke, terima kasih Kak Iris. Nah, di sini kami fokus pada mindfulness di setiap awal pertemuan. Kemudian kami mengembangkan critical inquiry dengan studi kasus. Nah, untuk compassion-nya, peserta didik itu diminta untuk membuat jurnal mengenai empati. Oke, jurnal empati ya? Iya. Oke, berarti ada pembuatan jurnal empati nih. Iya. Oke, kira-kira ada nggak kesulitan peserta didik dalam membuat atau mengembangkan empatinya untuk menuangkan dari dalam jurnal tersebut? Oke, terima kasih Mbak Iris. Kalau kesulitannya itu tentu saja ada. Kesulitannya itu sendiri dari peserta didik itu di mana mereka kesulitan menuangkan perasaannya pada sebuah tulisan jurnal. Nah, itu kesulitannya, salah satu kesulitannya. Oke. Nah, yang untuk reaksinya itu ada berbagai reaksi, banyak reaksi yang terjadi. Salah satunya itu tadi. Kemudian juga mereka kan dituntut untuk memahami perspektif orang lain. Mungkin itu juga salah satu reaksi ya. Oke. Jadi di sini ada pembuatan jurnal, kemudian ada studi kasus ya. Kemudian bagaimana nih caranya untuk mendokumentasikan performa siswa tersebut? Adakah hal-hal khusus untuk yang didokumentasikan? Saya ke Kak Emel, mungkin bisa Kak Emel jawab. Oke, terima kasih Kak Erista atas pertanyaannya. Kami sebagai guru itu Kak Erista memakai video rekaman untuk observasi dari perilaku sosial peserta didik itu sendiri. Tidak hanya itu saja, kami sebagai guru juga menggunakan rubrik penilaian dan juga refleksi yang tertulis untuk mendokumentasikan performa dari perilaku sosial emosional dari peserta didik itu sendiri. Oke, jadi ada bahan untuk didokumentasikan ya. Kemudian kira-kira nih peserta didik memiliki akses nggak untuk melihat hasil dokumentasi? Oke, terkait dengan pertanyaan itu tentunya kami sebagai guru itu memberikan akses kepada peserta didik untuk mereka melihat video rekaman performa dari perilaku emosional mereka tersendiri. Hal ini kenapa kami memberikan akses untuk peserta didik itu bisa merefleksi atau ada perubahan terkait perilaku emosional yang mereka alami supaya menjadi lebih baik lagi, Kak Arista. Oke, jadi ada bahan lah untuk siswa menjadi bahan refleksinya ya? Yes, benar sekali. Kemudian kira-kira nih, bagaimana strateginya dalam pengimplementasian MCC ini ke dalam, tentu saja ya, namanya rancangan pembelajaran pasti ada modulnya. Terus saya ke Kak Familia nih, gimana strateginya dalam mengimplementasikan MCC ini ke dalam RPP? Oke, baik, terima kasih kepada Kak Arista. Di sini kami mengintegrasikan secara eksplisit di dalam indikator dan metode pembelajaran, terutama itu pada penilaian sikap melalui refleksi harian. Oke, jadi ada yang namanya refleksi harian ya. Ada nggak kira-kira tantangan dalam menilai atau menuliskan refleksi harian tersebut? Kalau berbicara tentang tantangan, jelas tentu itu ada ya. Seperti itu jumlah peserta didik yang cukup banyak yang harus dinilai sehingga memakan banyak waktu, sementara refleksi penilaian ini hasilnya itu dibutuhkan dengan cepat gitu. Oke, artinya dalam pengimplementasiannya ada ya di dalam RPP. Nah, kemudian ada nggak sih kayak contohnya gimana kalian mendemonstrasikan metode MCC ini dalam pembelajaran? Oke, di sini kami mengadakan simulasi negosiasi antar kelompok yang dengan fokus pengelolaan emosi ketika mereka itu sedang mempunyai konflik gitu. Oke, jadi mereka diajak berdiskusi dan juga negosiasi ya untuk bagaimana pengelolaan emosi, juga bagaimana cara mengontrol diri begitu ya. Kemudian apa yang jadi respon peserta didik ketika mereka, tentunya dalam negosiasi itu kan ada pihak yang bertentangan nih, apa respon siswa?
Di sini alhamdulillah respon peserta didik itu sangat antusias karena peserta didik itu mempunyai rasa tanggung jawab ketika dibagikan peran, sehingga hasil dari peran tersebut itu dengan maksimal gitu, hasil bagus gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, gitu ya teman-teman semua, banyak sekali insight dan juga pemahaman baru yang kita dapatkan mengenai bagaimana mengintegrasikan MCC dalam juga experiential learning dalam pembelajaran sosial emosional, di mana tentu saja MCC ini terdiri dari empati, mindfulness, compassion, dan juga critical inquiry yang dapat diintegrasikan ke dalam experiential learning, yang mana tujuannya itu tentu saja untuk melihat dan juga melatih pengelolaan emosi dan juga sosial emosional peserta didik. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada semua panelis. Saya ucapkan terima kasih dan juga audiens yang sudah hadir. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan menambah pengetahuan dan insight kita semua. Kemudian luar biasa sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari. Di sini saya akan menjadi moderator pada kegiatan diskusi panel kita pada pagi hari ini. Pada diskusi ini saya mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 3 yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Kelompok 3, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mendiskusi tentang suatu topik yang sangat menarik. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari sebagai moderator pada kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Dan yang di samping saya ada rekan saya Lia Hidayah sebagai panelis 1. Yang kedua itu ada Ikrimaya sebagai panelis 2. Yang ketiga ada Helen Merzalin sebagai panelis 3. Dan yang keempat ada Irda Amanda sebagai panelis 4. Dan yang kelima ada Mahmudatun Nisa sebagai panelis kelima. Oke, pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan memperkuat pembelajaran sosial emosional (MCC) dan siklus pengalaman. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pembelajaran sosial emosional itu merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi kita dan juga bagi para peserta didik yang ada di dalam sekolah. Karena semakin penting di dalam dunia pendidikan ini maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami emosi, memahami pembelajaran sosial emosional, peserta didik dapat mampu mengelola emosi mereka menjadi lebih baik lagi dan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Oke, tidak perlu berlama-lama ya kita perkenalannya. Kita akan langsung ke diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mulai dengan panelis yang pertama. Ini ada Saudari Lia di samping saya sebagai panelis yang pertama. Menurut Saudari Lia, memilih siklus David Hope sebagai pendekatan dalam pembelajaran emosional. Bisa Anda jelaskan mengapa memilih siklus tersebut? Terima kasih kepada Melisa. Jadi kenapa kami itu memilih siklus pembelajaran dari David Cope itu karena menurut kami model pembelajarannya itu sangat sesuai dengan konsep pembelajaran berbasis pengalaman. Yang mana di model ini tuh terdiri dari 4 tahap ya. Yang pertama itu ada tahap eksperimen konkret, yang pengalaman konkret maksudnya. Yang kedua ada tahap refleksi, kemudian yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat itu ada eksperimen aktif. Nah, di dalam model ini itu melibatkan peserta didik secara aktif untuk dia tuh selain belajar teori, tapi dia juga belajar secara langsung, secara nyata gitu. Hal ini dapat secara efektif itu mampu untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik itu sendiri. Oke, baiklah. Jadi selain untuk pembelajaran dan pengetahuan harus ada juga pengalaman ya. Betul sekali.
Nah, mengenai hal itu, mereka pertama kali mengalami aktivitas ini. Bagaimana reaksi siswa dalam, kan baru pertama kali dalam melaksanakan kegiatan ini? Reaksi mereka bagaimana? Oke, untuk reaksi siswa itu tentu saja sangat beragam ya, bervariasi. Ada beberapa siswa itu yang mereka langsung menunjukkan antusias yang tinggi, ketertarikan yang tinggi seperti itu. Tapi ada juga beberapa siswa yang masih merasa malu-malu, takut, terutama bagi siswa yang belum pernah mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman. Contohnya itu ketika kami memberikan pembelajaran berupa diskusi ya, problem based learning gitu, kami meminta siswa untuk memecahkan suatu masalah di dalam diskusi kelompok secara aktif. Nah, di situ ada siswa yang langsung terlibat secara aktif untuk proses diskusi, tetapi ada juga siswa yang masih diam untuk memperhatikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa gaya belajar setiap siswa itu berbeda-beda. Dan untuk itu penting juga bagi guru memahami perbedaan tersebut, kemudian bagaimana caranya guru itu membimbing siswanya agar terlibat secara keseluruhan dalam pembelajaran berbasis pengalaman. Oke, artinya dalam setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dalam belajar itu berbeda-beda ya. Ada yang secara langsung bisa dalam mengimplementasikan pengalamannya, ada juga yang membutuhkan waktu, lebih kurang seperti itu kan. Nah, lanjut kita terima kasih kepada Saudari Lia sebagai panelis 1 terkait kita dapat melihat ya siswa itu dapat meresponnya itu secara berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita lanjut ke panelis kedua yaitu Saudari Ikrimah ya. Dalam konteks ini bagaimana menyusun IMCC, pemetaan IMCC dalam memastikan setiap siswa itu mengalami pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Melisa. Dalam hal ini kelompok kami itu selalu mengaitkan pemetaan IMCC itu ke dalam 4 elemen. Yang pertama itu ada engagement, collaboration, creativity, dan modeling. Mindset. Nah, di mana keempat itu saling berkaitan. Yang pertama itu engagement atau keterlibatan, di mana kami melibatkan peserta didik untuk terjun langsung, seperti membuat sebuah ruang diskusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Lia dengan menggunakan model problem based learning. Jadi siswa peserta didik itu langsung terlibat langsung untuk memecahkan suatu kasus atau studi kasus. Selanjutnya yaitu mindset atau pola pikir. Nah, pada kegiatan ini peserta didik dituntut untuk memikirkan permasalahan yang sudah terjadi, yaitu di ruang diskusi tadi untuk dipecahkan permasalahannya. Selanjutnya yaitu collaboration atau kolaborasi. Nah, pada saat diskusi tadi mereka berkolaborasi untuk saling bertukar pandang satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kreativitas, di mana peserta didik itu dituntut untuk kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, dengan pemetaan ini kami itu berharap untuk pembelajaran sosial emosional ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, menarik sekali ya. Soalnya pembelajaran IMCC ini berkaitan dari 4 tahapan. 4 tahapan itu yaitu terdiri dari engagement atau keterlibatan peserta didik itu dalam belajar. Kemudian ada mindset atau pola pikir yang dibentuk dari pembelajaran tersebut. Kolaborasi, setelah terbentuknya pola pikir mereka dapat berkolaborasi. Dan yang terakhir itu creativity atau kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Nah, menindaklanjuti hal itu, apakah siswa mudah mengidentifikasi siapa yang akan membutuhkan dukungan dari kelompok mereka? Tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami membuat itu ke dalam suatu ruang diskusi. Tentunya tidak semua peserta didik itu langsung peka terhadap sekitarnya. Pastinya ada salah satu atau ada beberapa peserta didik yang tidak terlalu peduli atau tidak terlalu peka dengan sekitarnya. Nah, seperti contoh kami pernah menjalankan layanan klasikal, itu kami membagi beberapa kelompok. Nah, di satu kelompok itu biasanya hanya 1 atau 2 orang yang bekerja. Selebihnya ya hanya sekedar pemanis ya, pemanis kelompok saja gitu. Tapi itulah gunanya kami untuk
membuat mereka terlibat langsung, ikut terlibat, tidak hanya sebagai pemanis kelompok saja, tidak hanya beberapa anggota saja yang menjalankan tugas, mengerjakan tugas, tapi mereka juga harus ikut terlibat aktif. Meskipun tidak langsung dalam satu kali pertemuan semua anggota kelompok jadi ikut aktif. Enggak, itu terjadi 2-3 kali pertemuan baru hampir semua peserta didik itu ikut aktif. Oke, baiklah. Tapi memang pada dasarnya kita sebagai calon guru kan harus bisa melatih peserta didik, apalagi pembelajaran saat ini kan pembelajaran abad 21, bukan hanya guru yang dapat berperan aktif, tetapi juga siswa itu harus dituntut berperan aktif. Artinya apabila pembelajaran itu secara berkelompok, berarti mereka harus terlibatan semua. Jadi apabila 5 anggota dalam satu kelompok, berarti harus lima-limanya harus terlibat aktif. Baik, terima kasih kepada saudari Ikrimah ya atas penjelasan dan dari pemaparannya, terlihat dari tahapan dari IMCC tadi. Selanjutnya itu kita beralih ke panelis yang ketiga, yaitu saudari Helen Merzelir. Oke, dari Mbak Helen sendiri, bagaimana bentuk instrumen yang Anda gunakan, yang digunakan dalam menilai pembelajaran sosial emosional peserta didik dalam pendekatan ini? Terima kasih kepada Melisa atas pertanyaan yang diberikan. Di sini untuk menilai suatu perkembangan sosial emosional siswa, kami memilih beberapa instrumen yang dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap perubahan sikap dan juga keterampilan siswa itu sendiri. Dari beberapa instrumen itu meliputi yang pertama itu ada observasi guru. Di sini observasi guru mengamati kegiatan siswa selama pembelajaran, juga mencatat respon siswa terhadap kegiatan sosial dan juga keterlibatan mereka dalam kegiatan kerjasama tim. Untuk yang kedua itu ada jurnal refleksi siswa. Di sini siswa diminta untuk menuliskan atau memaparkan pengalaman belajar mereka, juga tentang perasaan mereka terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan. Jadi sehingga dapat mengukur seberapa dalam mereka memahami dan juga bagaimana mereka merasakan dampak dari perkembangan sosial emosional itu tersendiri. Yang terakhir itu yang ketiga ada penilaian dari teman sebaya. Untuk itu siswa saling memberikan umpan balik terkait kerjasama, kepedulian juga keterlibatan mereka dalam kelompok. Dengan menggunakan beberapa instrumen ini, kami dapat memperoleh data yang akurat tentang perkembangan sosial emosional siswa dan juga dapat menyesuaikan pendekatan seperti apa yang cocok sesuai kebutuhan mereka. Oke, baiklah. Wah, sangat menarik sekali ya. Berarti ada beberapa tahapan dalam pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama dari observasi guru itu sendiri, yang kedua dari jurnal refleksi siswa, dan yang ketiga dari peer assessment yang dilakukan oleh siswa atau penilaian yang dilakukan antar siswa itu ya. Nah, berarti dalam menindaklanjuti hal itu akan ada tantangan, berarti harusnya ada tantangan kan, Mbak ya. Nah, bagaimana untuk melakukan menindaklanjuti dari tantangan yang dilihat atau yang dihadapi dalam melaksanakan keterampilan kognitif ini atau pembelajaran sosial emosional ini? Untuk tantangan utamanya tersendiri yaitu bersifat subjektif yang tidak dapat diukur dengan angka. Jadi setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, jadi sehingga reaksi dan perkembangan dalam aspek sosialnya itu sudah pasti bervariasi. Selain itu juga di sini sikap dan emosi itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada dari lingkungan keluarga, yang kedua kondisi psikologis, dan juga yang terakhir itu dari pengalaman sebelumnya. Seperti contohnya siswa yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok itu bukan karena siswa itu tidak peduli dengan kelompok, tetapi itu karena siswa tersebut kurang percaya diri. Jadi penting bagi kita sebagai guru untuk melakukan observasi secara holistik atau menyeluruh. Oke,
baiklah. Berarti tadi itu tidak secara observasi saja ya. Berarti harus adanya dari penilaian-penilaian yang lain, dan juga kita sebagai calon guru untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau kelebihan dan kekurangan dari peserta didik kita sendiri. Nah, selanjutnya terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Saudari Helen Merzelin atas penjelasannya. Dari pemaparan ini kita dapat memahami bahwasanya pembelajaran sosial emosional itu bukan pembelajaran yang mudah ya, tetapi pembelajaran yang sangat kompleks di mana adanya keterampilan kognitif dan juga keterampilan sosial di dalamnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke panelis yang keempat, yaitu Saudari Irda Amanda. Sekarang kita dapat membahas yang agak lebih spesifik lagi ya Mbak Irda, terkait tentang penyusunan RPL. Nah, dari penyusunan RPL ini bagaimana strategi yang Anda laksanakan, yang Anda lakukan dalam penyusunan RPL sehingga memperkuat pembelajaran sosial emosional dan IMCC dalam penerapannya? Oke, terima kasih kepada Melisa atas pertanyaannya. Jadi pada saat kami merancang pelaksanaan layanan atau RPL dalam bimbingan konseling itu, kami mengacu pada untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Jadi yang sesuai dengan IMCC. Jadi sepakat bahwasannya dalam RPL itu harus bersifat preventif, kuratif, dan juga sesuai dengan pengembangan potensi peserta didik itu sendiri. Jadi pada saat kami merancang rencana pelaksanaan layanan itu, langkah awal yang dapat kami lakukan ketika akan merancang rencana pelaksanaan layanan atau RPL itu, kami yang pertama melakukan asesmen awal kebutuhan peserta didik, atau bisa melakukan penyebaran angket atau angket kebutuhan peserta didik. Nah, jadi pada saat itu kami melakukan penyebaran angket itu di kelas 8. Jadi tujuannya untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan peserta didik itu apa sih? Apakah dia ada di bidang belajar, atau bidang karir, ataupun masalah bidang pribadinya. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dengan IMCC. Jadi pada saat pelaksanaan layanan RPL itu kami mengintegrasikan sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, setelah dilakukannya asesmen, kami baru mengetahui bahwasannya kebutuhan peserta didik itu di mana sih, dan barulah kami menentukan layanan yang tepat itu apa. Apakah berupa layanan dasar, bisa berupa layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok, atau bahkan menggunakan layanan responsif yang sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik di awal tadi. Yang terakhir, kami melakukan evaluasi. Berupa evaluasi itu melihat seberapa efektif dalam pelaksanaan layanan yang kami berikan. Selain itu juga rencana RPL ini dapat melihat bahwasannya ini bukan sekedar memberikan pemahaman atau materi saja kepada peserta didik, tapi juga memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. Oke, baiklah. Nah, berarti dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Irda tadi bisa kita ambil ya kesimpulannya bahwasanya pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan bukan hanya dalam pembelajaran tetapi juga dalam kegiatan layanan, terutama di layanan klasikal khususnya ya. Dari kegiatan ini dapat mendukung, sangat penting, dan dapat mendukung pembelajaran sosial emosional melalui IMCC siklus pengalaman. Nah, integrasi kebutuhan dan pemetaan pendekatan yang komprehensif. Nah, selanjutnya menurut Mbak Irda sendiri ini apakah bisa memberikan contoh indikator dari pembelajaran sosial emosional itu sendiri? Oke, tentu. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional ini juga tentunya ada 5 contoh yang dapat saya ambil, itu mengenai 5 komponen dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Jadi contohnya itu ketika peserta didik itu dapat meluapkan atau mengekspresikan emosinya yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Yang kedua ada pengelolaan diri. Jadi peserta didik itu contohnya ketika dia ada menghadapi suatu tantangan atau masalah, dia mampu mengelola dirinya sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu juga. Jadi contoh yang ketiga itu ada kesadaran sosial. Jadi contohnya itu ada ketika ada temannya yang merasa kesusahan, kesulitan, dia mampu menunjukkan rasa empatinya
Jadi dia mungkin bisa membantu, mungkin dia bisa menenangkan teman yang mungkin merasa ada sedih gitu. Jadi contoh yang keempat itu ada tentang kesadaran sosial dan tanggung jawabnya. Jadi peserta didik itu ketika di sekolah dia mampu menempatkan dirinya dan dia mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diberikan kepada guru tersebut. Oke, baiklah. Baik, terima kasih kepada Mbak Irda, Saudari Irda, atas penjelasan yang telah diberikan, yaitu penerapan dari IMCC, pembelajaran sosial emosional di dalam kegiatan layanan, terkhususnya di dalam penerapan di RPL-nya ya, dalam pemberian layanan klasikal. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke panelis kelima nih, teman-teman. Nah, di panelis kelima ini dalam memahami tindak lanjut dari pemahaman secara lanjut dari penerapan praktik dari kegiatan pembelajaran sosial emosional dan siklus IMCC siklus pengalaman. Nah, menurut Mbak Nisa sendiri, demonstrasi apa yang sudah dilakukan dalam penerapan IMCC dan siklus pengalaman dalam memperkuat pembelajaran sosial emosional? Baik, terima kasih untuk Saudari Melisa ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk demonstrasinya ya? Iya, demonstrasi. Itu pernah dilaksanakan di PPL 2. Jadi di PPL 2 itu dalam layanan bimbingan klasikal. Jadi kami menerapkan yang namanya metode problem based learning. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh panelis-panelis sebelumnya tadi. Jadi dalam layanan klasikal itu yang diberikan kepada peserta didik, kami menggunakan problem based learning, yang dimana di dalam kegiatannya peserta didik itu dibentuk menjadi kelompok gitu. Jadi di dalam kelompok itu mereka berdiskusi, kemudian mereka berusaha untuk berkomunikasi, memecahkan sebuah masalah gitu. Sebuah masalah yang diberikan oleh guru BK. Nah, dari diskusi kelompok itu maka akan terbentuk atau akan dijalani tahap-tahapan IMCC tadi yang sudah disebutkan oleh panelis sebelumnya. Ada engagement, kemudian ada compassion gitu kan, ada collaboration gitu. Dan keterampilan sosial emosional di situ juga bakal terbentuk kayak gitu. Keterampilan sosial gitu kan, mereka bakal berusaha mereka akan terbimbing untuk melakukan kerjasama gitu. Melakukan komunikasi dengan teman-teman yang lain di dalam kelompok. Oke, baik Pak. Oke, kemudian bagaimana cara memfasilitasi dari penerapan demonstrasi tersebut? Ya, kalau untuk memfasilitasi demonstrasi tersebut ya, jadi kita sebagai guru BK tentunya sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kita memberikan layanan ya. Kita sudah mempersiapkan medianya, kemudian kita mempersiapkan LKPD-nya, lembar refleksinya gitu. Jadi kita sebagai guru BK mempersiapkan itu untuk kemudian kita berikan kepada siswa. Jadi media yang bisa kita gunakan saat itu kami mengintegrasikan layanan itu dengan penggunaan teknologi. Jadi teknologi yang sesuai dengan usia mereka, salah satunya yaitu workflow. Yang di situ berisi kuis-kuis interaktif kayak gitu, kuis-kuis interaktif dan edukatif tentunya sesuai dengan tema yang diangkat pada saat itu. Kemudian kami juga menggunakan PPT, media PPT, terus Infokus atau proyektor gitu ya. Terus juga menggunakan layar TV, Smart TV yang itu memungkinkan siswa untuk mengikuti proses layanan dengan interaktif. Jadi mereka langsung menyentuh di layar gitu. Itu mereka senang tuh ya kayak gitu. Itu yang kami fasilitasi, yang kami siapkan seperti itu. Kemudian kami juga mempersiapkan lembar evaluasi tentunya, lembar evaluasi dan juga lembar refleksi. Jadi dari lembar evaluasi itu kita bisa lihat sampai mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang kita berikan. Terus untuk di lembar evaluasi itu juga kita cetaknya lembar evaluasi, lembar refleksi ya, lembar refleksi itu kita cetaknya bukan hanya sekedar biasa aja, tapi kita cetak dengan desain yang menarik, dengan warna-warna yang menarik yang sesuai dengan usia mereka tentunya. Nah di dalam lembar refleksi itu peserta didik bisa mengisi apa yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran hari itu. Poin-poinnya apa saja. Kemudian mereka juga diminta di situ menuliskan bagaimana perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran, baik sebelum maupun sesudah ya gitu. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana sih emosi perasaan mereka gitu. Kita memfasilitasi mereka untuk
menunjukkan perasaan mereka gitu. Itu salah satu bagian juga kan dari PSE, dari EMCC gitu kan, membangun empati siswa gitu. Terus ada juga poin yang di mana mereka harus mengisi apa lagi yang ingin mereka pelajari setelah ini kayak gitu. Itu juga mengakomodir keinginan mereka gitu. Itu juga salah satu bentuk dari empati kayak gitu. Terus LKPD juga kami sediakan LKPD, terus juga tentunya karena problem based learning ya, jadi kami juga menyediakan lembar permasalahan atau lembar kasus yang harus mereka pecahkan. Oke, baiklah. Berarti dalam pembelajarannya itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mahmudatunisa itu bahwasanya pembelajarannya ini ada kaitannya juga dengan penggunaan teknologi ya. Karena bisa juga dalam menggunakan tadi seperti yang dijelaskan menggunakan Wordwall, menggunakan Canva untuk mendesain, juga membuat PPT. Bisa juga menggunakan Smart TV sebagai media dalam penerapannya. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran sosial emosional ini bukan hanya pembelajaran yang bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap sosial saja, tetapi bisa diterapkan juga di dalam kegiatan layanan bimbingan konseling itu sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Mahmudatunisa, Saudari Mahmudatunisa atas penjelasan yang telah diberikan dari demonstrasi yang telah dilakukan dalam penerapan IMCC dan pembelajaran sosial emosional siklus pengalaman di pembelajaran sosial emosional ini. Baiklah, di sini kita sudah sampai di penghujung kegiatan ya. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya dari penjelasan dari kelima panelis yang sudah ada di depan ini, bahwasanya pembelajaran sosial emosional itu bukan hanya pembelajaran yang bisa diterapkan di dalam pengetahuan saja, diberikan secara pengetahuan saja, tetapi pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang sangat penting karena berkaitan dengan kegiatan sosial dari peserta didik itu sendiri, sehingga hal ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dalam memahami, mengenali, serta dapat menerapkan atau membangun hubungan yang sehat di dalam sosial, dalam kolaborasi atau hubungan sosialnya. Mungkin itu saja dari penjelasan yang telah dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kelima panelis atas penjelasan dari IMCC atau tema yang sudah kita bawakan ini, yaitu memperkuat pembelajaran sosial emosional melalui IMCC dan siklus pengalaman. Terima kasih kepada kelima panelis. Saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Rahmawati Putri. Hari ini akan berdiskusi bersama kelompok 4 yang mana kita akan berbagi pengalaman dalam menerapkan MCC dan experiential learning dalam membangun karakter peserta didik. Baik, saya perkenalkan dulu untuk kelompok 4. Yang pertama ada Kak Rafika Duri. Nah, selanjutnya ada Nilur Hidayanti. Hai. Lalu ada Miftahul Khairah. Dan terakhir ada Muzakir Laili Cahyadi. Halo. Oke, langsung saja untuk masuk ke pertanyaan atau topik kita pada hari ini. Untuk Rafika Duri, ya, siklus mana yang Anda pakai atau Anda pilih dan berikan alasannya? Nah, dalam penerapan experiential learning ini, kami memakai siklus experiential learning cycle dalam David Cole. Nah, yang mana pada siklus ini ada 4 komponen siklus. Ada siklus concrete experience, ada siklus reflective observasi, ada siklus abstrak konseptualisasi, dan ada siklus aktif fermentasi. Nah, jadi dari keempat siklus ini tuh saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena pada keempat siklus ini terjadi proses yang berulang, dinamis, dan saling melengkapi. Oke. Lalu refleksi yang seperti apa yang paling berdampak? Oke, refleksi yang paling berdampak ini dari keempat siklus yang dijelaskan tadi itu siklus kedua, pada siklus reflective observasi. Kenapa? Karena pada siklus ini
peserta didik itu diminta untuk menganalisis dan merefleksikan hasil dari pembelajaran yang mereka dapatkan atau hasil dari layanan yang mereka dapatkan nantinya. Serta pada siklus ini peserta didik akan didorong untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam, kesadaran diri yang lebih tinggi, serta diharapkan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu peserta didik dapat menerapkan pengalaman-pengalaman yang didapat ini ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Kak Nitu Idayanti ya, bagaimana Anda memastikan compassion dan empati itu muncul di suatu kelas? Ya, untuk memastikan kepedulian dan empati itu muncul dan ada di dalam kelas, yang jelas kami selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan interaktif untuk peserta didik. Selain itu juga sebelum kita mulai proses pembelajaran inti, kita itu sebagai guru juga cukup menanyakan bagaimana kabar peserta didik, kemudian menanyakan apa yang sedang dirasakan atau apa yang sedang dialami. Tujuan itu adalah untuk membangun tali nurani empati, artinya apa yang mereka sampaikan kita itu bisa merasakan juga, artinya ada keterhubungan empati antara guru dengan peserta didik ikut merasakan apa yang mereka alami. Kemudian untuk penerapan dalam layanan maksudnya dalam strategi experiential learning ini, di dalam BK kita bisa menggunakan project based learning atau problem based learning, karena memang kalau kita menggunakan strategi PBL itu salah satu strategi yang memang belajar dari permasalahan atau problem yang memicu peserta didik dapat berpikir kreatif dan meningkatkan karakteristiknya dalam diri. Kemudian kalau menurut kami ya, memang strategi PBL ini setara atau memang bisa digunakan dalam experiential learning, karena memang sejalan atau relate, yang memang experiential learning ini belajar dari pengalaman, kemudian dijadikan proses untuk individu menganalisis agar bisa mengelola keterampilan sosial emosionalnya. Dalam tahap itu, apa tantangan untuk peserta didik tersebut? Untuk tantangan yang kami hadapi itu sebenarnya dari peserta didik sendiri, itu mulai dari latar belakang dari masing-masing peserta didik. Yang pertama itu ada karakteristik, kemudian mungkin sosial emosional, atau mungkin budayanya, itu bisa jadi tantangan kami. Karena tidak semua peserta didik itu memiliki latar belakang yang sama, kebutuhannya juga berbeda. Kemudian yang sering kami alami juga bahwa peserta didik itu merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya, kemudian menyalurkan pikirannya. Peserta didik juga mungkin merasa malu atau merasa tidak nyaman untuk menyatakan perasaannya. Mungkin itu salah satu tantangan kami dalam penerapan experiential learning ini. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk ke Miftahul Khairah ya. Bagaimana bentuk dokumentasi yang akan Anda gunakan pada saat pemberian layanan BK? Baiklah, untuk bentuk dokumentasi yang kami gunakan itu berupa lembar refleksi yang diintegrasikan untuk memanfaatkan teknologi melalui web interaktif. Nah, web interaktif ini tersendiri kelompok kami menggunakan Mentimeter yang tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman baru kepada peserta didik. Melalui web interaktif atau Mentimeter tersebut adalah untuk memberikan pengalaman baru dan juga membantu peserta didik dalam mengungkapkan perasaan dan pengalaman selama mengikuti kegiatan layanan. Selain daripada itu juga, dari layanan yang kami gunakan ini, kami mendokumentasikan dalam bentuk video, sehingga dari video tersebut kami dapat melihat keberhasilan atau ketercapaian dari layanan yang kami berikan, sehingga dapat melihat evaluasi untuk pemberian layanan selanjutnya. Lalu Kak, apa perbedaan dokumentasi antar kelas? Oke, untuk perbedaan dokumentasi itu tersendiri itu tidak semua kelas itu menggunakan web interaktif berupa Mentimeter. Bisa jadi web interaktif yang digunakan oleh kelas lain itu berupa Quizizz, Kahoot, Wordwall, atau dan yang lainnya. Terima kasih Kak Mifta. Selanjutnya oleh Kak Muzakir Ali Cahyadi ya. Pertanyaannya, bagaimana mengakomodir RPL Anda itu untuk kebutuhan sosial emosional peserta didik? Ya, jadi kami mengakomodir RPL dengan menciptakan hubungan
memperkuat hubungan sosial emosional dan hubungan antar peserta didik. Topik kami memberikan penguatan pada pribadi, sosial, pelajar, dan karir. Dalam hal ini juga memperkuat empati, kepedulian peserta didik. Nah, kami juga mengintegrasikan social emotional learning dengan metode project based learning itu untuk memperkuat komunikasi dan pemecahan masalah oleh peserta didik. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah integrasi dari profil pelajar Pancasila? Untuk integrasi profil Pancasila tentunya pasti ada ya, kami masukkan itu untuk memperkuat mencerminkan nilai-nilai dasar dari pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila yang kami masukkan yaitu berkarakter mandiri, berpikir kritis, bersikap gotong royong, dan bersikap bertanggung jawab yang kami masukkan dalam materi layanan yang kami berikan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kembali lagi untuk Kak Niluh Idayanti, ya. Apakah demonstrasi yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat? Ya, untuk demonstrasi yang sudah direncanakan itu memang syukurnya sudah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan planning yang kita harapkan. Karena memang dalam proses demonstrasinya ini, dalam layanan BK yang kita terapkan, kita itu menerapkan problem based learning, project based learning. Terutama untuk problem based learning di sini, itu adalah satu proses strategi yang mengaitkan atau menggunakan permasalahan agar peserta didik itu dapat berpikir kritis, kemudian dapat menjadikan permasalahan itu sebagai acuan dalam menentukan masa depannya, terutama dalam membangun karakteristik dari dirinya atau membangun karakter dalam dirinya. Oke Kak, apa sih Kak yang paling menyentuh dari praktik tersebut? Hal yang paling menyentuh dari praktik yang sudah kami lakukan itu, yang mana kami bisa melihat bahwa peserta didik atau siswa ini merubah perilakunya atau simpatinya dapat terlihat, yang mana karena dilihat dari hasil evaluasi dan refleksi yang kita berikan. Untuk refleksi yang kita berikan ini berupa refleksi melalui open-ended dan word wall dari Mentimeter. Di situ peserta didik akan ditanya bagaimana perasaannya setelah mengikuti bimbingan konseling atau bagaimana apa yang didapatkan selama mengikuti proses ini. Nanti peserta didik akan di-share link, di-scan barcode, di situ akan mengisikan bagaimana perasaannya. Dari hasilnya itu kami bisa melihat bahwa mereka memiliki simpati dan empati, kepedulian yang tinggi, perasaannya senang, sosial emosionalnya sangat bagus. Baik, terima kasih untuk Kak Niluh ya. Jadi bisa kita simpulkan dari kegiatan diskusi kita hari ini, yaitu mulai dari memilih siklus experiential learning, lalu bagaimana penerapan metode MCC, lalu menyiapkan perangkat dokumentasi, menyusun RPL, hingga demonstrasi di kelas. Semoga praktik baik ini bisa menambahkan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa, kita juga harus sering merefleksikan diri agar penerapan sosial emosional dan experiential learning pada layanan BK menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya di sini Rifka Nadia sebagai moderator akan memandu diskusi pada kelompok 5 yang mana dengan tema penguatan pembelajaran sosial emosional berbasis EMCC dalam kegiatan belajar mengajar. Tak kenal maka tak sayang, makanya saya akan menjelaskan atau memperkenalkan nih pada kalian semua
Panelis-panelis saya atau narasumber saya dimulai dari yang pertama. Boleh kenalkan dulu kepada audiens? Oke, boleh. Hai, aku Tiwi. Di sini aku sebagai panelis 1. Halo, saya Yanti sebagai panelis 2. Halo, saya Sabrina sebagai panelis 3. Hai, nama saya Shelly Miranda, saya panelis 4. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Kali ini saya memiliki nih banyak pertanyaan kepada saudari-saudari sekalian nih. Sebelumnya saya tanya, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita dalam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu dan berdiskusi dalam ruang diskusi kita pada hari ini, yang mana memang dalam penguatan pembelajaran sosial emosional berbasis MMC ini saya menghadirkan kalian semua ini sebagai mahasiswa PPG Universitas Sriwijaya, terutama jurusan bimbingan dan konseling. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan itu, yang pertama saya langsung ke final 1. Oke, pertanyaan pertama ini sudah saya siapkan, yang mana mengapa sih memilih siklus experiential learning versi David Kolb ini? Jadi kenapa kami kelompok 5 memilih siklus experiential learning ini sebagai metode pembelajaran? Karena menurut David Kolb sendiri, peserta didik itu bisa mendapatkan pembelajaran melalui pengalamannya. Nah, di dalam siklus Kolb ini terdapat 4 tahapan atau 4 siklus. Yang pertama itu ada pengalaman konkret, yang kedua itu ada refleksi, yang ketiga itu ada konseptualisasi, dan keempat itu ada pengalaman. Nah, alasan tersendiri kami memilih pembelajaran siklus ini, yang pertama itu pembelajaran ini lebih bermakna karena peserta didik tidak hanya menghafal teori, tetapi langsung bisa menghubungkannya ke dalam pengalaman nyata di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu meningkatkan cara berpikir kritis. Ketiga tentunya meningkatkan motivasi dan partisipasi. Balik lagi karena siklus ini menggunakan pengalaman, sehingga peserta didik tentunya pasti lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu keempat, kami memilih karena pembelajaran experiential learning ini cocok digunakan untuk semua gaya belajar peserta didik, yang dimana tentunya kita semua tahu ya, peserta didik itu kan gaya belajarnya bermacam-macam nih Kak. Ada yang audi, visual maupun kinestetik. Nah, siklus ini sangat efektif untuk semua gaya belajar siswa. Jadi seperti itu. Oke, berarti dengan experience siswa untuk dijelaskan kepada kita saat di kelas itu sangat membantu mereka untuk mengeksplor diri gitu ya. Betul. Sesuai dengan gaya belajar yang mereka punya gitu ya. Oke, jadi bagaimana penerapan di kelas Anda tentang experiential learning ini? Oke, penerapannya tersendiri di BK, balik lagi kalau siklus ini sangat efektif untuk BK ya, dimana ada 4 siklus tadi. Yang pertama itu siklus pengalaman konkret. Nah, di sini guru BK itu bisa memberikan pengalaman baru kepada peserta didik. Misalnya guru BK-nya memberikan topik tentang komunikasi efektif ke peserta didik. Nah, peserta didik itu bisa mengsimulasikan atau menggunakan teknik role playing dari topik tersebut. Nah, yang kedua itu tahap refleksi atau reflektif. Nah, di sini guru BK setelah peserta didik mengsimulasikan pemberian topik tadi, nah si peserta didik, maksud saya guru BK bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi kepada peserta didik seperti apa yang kamu alami atau apa kesulitan yang kamu alami saat melakukan role playing misalnya, atau apa hambatan atau gimana perasaannya. Nah, sedangkan tahap ketiga itu ada konseptualisasi, di mana guru BK itu memberikan teori. Nah, seperti yang di siklus pertama tadi kita anggap guru BK-nya memberikan topik komunikasi. Nah, di situ guru BK-nya bisa memberikan teori tentang komunikasi, sehingga peserta didik selain berdasarkan pengalamannya, peserta didik juga tahu tuh dari teori gitu. Nah, sedangkan yang tahap terakhir yaitu ada pengalaman aktif. Nah, di sini peran guru BK itu bisa memberikan tantangan atau challenge ke peserta didik, misalnya kayak menggunakan bagaimana cara peserta didik menerapkan komunikasi efektif di lingkungannya atau di kehidupan sehari-hari. Dan setelah peserta didik melaksanakan tantangan tersebut, peserta didik bisa melaporkan
kegiatan mereka ke guru BK-nya. Seperti itu, Mbak. Seperti itu. Jadi memang pengalaman-pengalaman yang mereka punya bisa dikombinasikan dengan teknik-teknik yang ada di bimbingan itu sendiri ya. Oke, terima kasih, itu sangat bermanfaat banget jawaban yang diberikan oleh Saudari Rezika kepada saya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan lagi kepada finalis kedua, yaitu Kak Suyanti. Halo Kak. Hai. Ini saya ada pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana MCC diterapkan dalam aktivitas belajar? Boleh dong dijelaskan? Untuk penerapan IMCC dalam kegiatan belajar ini sebenarnya kita harus mengintegrasikan ke dalam kegiatan belajar. Contohnya kan kalau IMCC ini tentang empati, terus mindfulness, collaboration, dan communication. Nah, contohnya kalau untuk meningkatkan empati bisa diterapkan melalui sosiodrama, gitu. Apalagi ya? Role playing. Nah, itu contoh-contoh untuk meningkatkan rasa empati. Terus ada lagi untuk meningkatkan mindfulness. Nah, mindfulness sendiri kan kita tahu bahwa itu membantu siswa dalam memanajemen dan mengelola perasaan emosionalnya. Terus lagi untuk meningkatkan komunikasi bisa melalui diskusi kelompok, terus melalui diskusi kelompok, presentasi dalam kelas, dan debat juga bisa. Itu meningkatkan komunikasi siswa. Terus kalau untuk kolaborasi bisa melalui kerja kelompok atau ada proyek kelompok gitu. Nah, semuanya tergantung kebutuhan yang kita ajarkan. Kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut gitu. Nah, ya, berarti IMCC ini sangat mempengaruhi siswa untuk bisa dapat meningkatkan kemampuannya ya, baik dari komunikasi, empati, dan sebagainya. Seperti itu. Baiklah. Lalu apakah siswa antusias mengikuti mindfulness ini di sekolah? Untuk antusias siswa itu sebenarnya bervariasi, tergantung dengan cara kita sebagai guru melihat kebutuhan siswa. Tapi rata-rata karena kita sudah sebagai guru menguasai kan di dalam kelas itu, jadi rata-rata antusias dalam mengikuti mindfulness karena memang sangat dibutuhkan untuk manajemen dan mengelola kecemasan siswa dalam belajar. Iya, benar sekali. Berarti memang menurut saya juga dengan ilmu-ilmu yang saya dapat dari saudari-saudari sekalian pun, saya menganggap ilmu ini sangat penting dan menarik. Apalagi siswa kan, siswa juga harus kita bangun, harus kita ajak untuk mengenali tentang emosinya masing-masing. Seperti itu ya. Harus bisa mengelolanya. Ya, lalu bagaimana mengenai perihal feedback dari siswanya sendiri mengenai pembelajaran mindfulness itu? Iya. Untuk feedback siswa, banyak laporan dari siswa, mereka merasa lebih tenang setelah melakukan mindfulness ini, terus bisa mengelola stres. Ya, jadi kan dalam belajar tidak pasti ada merasa tertekan. Nah, di situ dengan melalui mindfulness itu mereka bisa mengelola emosinya tersendiri. Jadi emang sangat positif untuk diterapkan di dalam kegiatan belajar. Secara tidak langsung memang guru BK sangat mempengaruhi untuk membantu mengolah emosi siswa emosional siswa. Iya, pada saat kegiatan belajar itu memang perlu digunakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Suyanti, itu memang menurut saya memang sangat bermanfaat banget untuk kita terapkan di sekolah ya. Terima kasih. Jawabannya sangat bermanfaat. Itu saya akan melanjutkan lagi kepada finalis ketiga. Halo Kak Sabrina. Halo. Kak Sabrina, ini saya mau nanya nih, bagaimana instrumen penilaian sosial emosional yang Anda kuasai di dalam sekolah dalam proses belajar mengajar itu sendiri? Tadi kan udah dijelaskan oleh panelis 1, panelis 2 tentang experiential learning menurut David Kolb, dan ada juga yang tadi IMCC atau empati, mindfulness, communication, and collaboration, ya kan? Nah, tadi mungkin saya akan menyambung sedikit karena ini akan berkesinambungan mungkin ya. Nah, jadi instrumen dari pembelajaran sosial emosional ini, instrumen itu sendiri kan ada terdiri dari kuesioner, kemudian ada penilaian diri, kemudian ada observasi secara langsung, dan ada jurnal reflektif seperti itu ya. Nah, dari instrumen tadi itu harus melibatkan beberapa aspek. Nah, aspek yang ingin saya garis bawahi ini untuk kepentingan dan kebutuhan siswa. Jadi bisa mengukur bagaimana instrumen ini atau
layanan yang diberikan seperti bimbingan klasikal kalau untuk BK itu dapat diterapkan di kelas gitu. Jadi instrumen ini sangat penting untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, yang aspek yang harus dilibatkan yaitu ada yang pertama ada emosional, kemudian ada motivational, terus ada kognitif dan communication. Nah, emosional di sini kita nilai emosional seperti yang sudah dijelaskan oleh panelis kedua itu menjelaskan tentang bagaimana sih menilai emosi anak-anak, bisakah dia mengelola emosinya. Nah, di situ instrumennya harus berupa pertanyaan yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan dari peserta didiknya. Misalnya di tingkatan SMP itu harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana mungkin, kalau SMA mungkin agak naik sedikit gitu kan. Nah, seperti itu kalau untuk penerapan instrumen yang ada sebagai pembelajaran sosial emosional. Oh gitu, jadi instrumen ini nggak sembarangan kita kasih ke siswa ya? Iya. Harus ada takarannya seperti SD, SMP, SMA itu juga ada harus pakai bahasa yang sesuai mereka pahami. Iya, itu. Dan instrumen itu memang harus kita pakai untuk menggali karakter atau emosional yang ada dimiliki siswa. Betul seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana? Apakah guru lebih mudah menerapkannya di sana atau guru-guru lain boleh menerapkannya? Kalau untuk mengukur instrumen tersebut itu sebenarnya merupakan suatu basic yang harus dikuasai oleh setiap guru ya. Nah, terutama guru BK, apalagi ini membahas tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, dan untuk yang saya lihat, yang saya amati, yang saya observasi di guru mata pelajaran itu mungkin sedikit berbeda karena mereka hanya melaksanakannya bukan di bidang mereka. Nah, sedangkan menurut saya itu ada di bidang BK. Jadi BK harus lebih berkembang lagi untuk menjelaskan tentang pembelajaran sosial emosional ini. Nah, untuk mengukur itu harus sesuai dengan tujuan dan bagaimana pengaplikasiannya, sesuai dengan bagaimana guru menerapkan di dalam kelas. Berarti ya itu tadi harus sesuai dengan entah itu teori A atau teori B gitu kan. Nah, harus sesuai dengan tuntutan seperti itu. Kalau tidak nanti takutnya salah di tingkatan antara SMP dan SMA seperti itu. Baik. Itu sesuai juga dan itu fleksibel untuk dilakukan, bisa melalui G-form atau paper based. Oke. Jadi sebenarnya bukan guru BK saja yang harus dapat menerapkannya, tapi guru-guru mata pelajaran lain boleh ya. Betul. Jadi kalau misalnya guru mata pelajaran lain juga harus paham tahap-tahapnya. Iya, gitu. benar sekali. Mau guru apapun dia juga harus paham tahap-tahap agar misalnya kebutuhan siswa juga dapat tercapai seperti itu ya. Tujuannya tercapai. Betul sekali. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Pertanyaan saya yang sudah saya berikan jawabannya sangat bermanfaat dan mudah dipahami bagi saya. Selanjutnya kepada Pirespa. Halo Kak Serli. Halo Mbak Rifka. Iya, ini saya punya pertanyaan nih untuk Kak Serli. Itu bagaimana sih RPP Anda memasukkan komponen sosial emosional ini pada siswa dalam proses belajar mengajar? Pertanyaannya bagus ya, tapi mungkin saya sedikit meluruskan ya Mbak ya. Oh iya boleh. Jadi kalau kita di dalam BK itu tidak memakai namanya RPP, tapi lebih dikenal dengan RPL. Oh RPL. RPL itu rencana pelaksanaan layanan. Kalau misal guru RPP kita RPL. Sebagai guru BK tentu kita sudah menerapkan ya komponen sosial emosional dengan memakai pembelajaran yang berpusat pada pengalaman ala David Cobb. Menurut saya pembelajaran itu sangat bagus karena di situ pembelajaran berpusat pada pengalaman. Jadi siswa belajar secara langsung dan juga mengkaitkan dengan interaksi dan perasaan. Nah, dalam pelaksanaan ini ya Mbak ya, dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada pengalaman ini kita menerapkan pada RPL itu melakukan 4 tahap. Yang pertama yaitu pengalaman langsung. Nah, di sini RPL yang saya gunakan dengan metode role playing. Materinya tentang etika berperilaku dalam sehari-hari. Terus kemudian setelah melakukan role playing, main peran, siswa diminta diskusi dan refleksi seperti bagaimana tanggapan mereka, apa pendapat mereka, bagaimana perasaan. Nah, setelah itu selanjutnya barulah guru BK melakukan konseptualisasi, yaitu menjelaskan mengenai teori etika, nilai moral, dan juga bagaimana bersikap dan moral yang bagus dalam masyarakat.
Nah, setelah melakukan 3 tahap tadi, pengalaman langsung, refleksi, konseptualisasi, dan terakhir itu eksperimen aktif. Nah, maksud dari eksperimen aktif ini maksudnya siswa diminta menerapkan apa yang mereka pelajari itu secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Mbak Eka. Oke. Jadi dalam proses pemberian RPL, rencana pelaksanaan layanan ini ada tahap-tahapnya ya, iya, Mbak Sally ya. Kalau kayak gitu siswa disuruh untuk bisa memberikan feedback gitu ya. Misalnya kan Kak Sherly lagi mengajar, memberikan RPL tadi, siswa juga dikasih tentang pengalaman yang mereka punya, terus mereka memberikan feedback atau memberikan penjelasan dalam proses belajar tadi, sehingga ada interaksi ya, umpan balik terhadap pembelajaran di kelas seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana mengukur keberhasilan dalam proses pemberian RPL tersebut? Dalam pembelajaran yang berpusat pada berpengalaman yang diterapkan dalam RPP ini, pengukuran keberhasilan itu ada beberapa cara. Tapi yang kami lakukan itu yang pertama observasi perilaku sehari-hari. Jadi kita melakukan observasi pengamatan apakah setelah dikasih materi tersebut siswa ada perubahan. Nah, itu yang pertama ya, Mbak ya. Yang kedua yaitu refleksi diri. Nah, refleksi diri ini saya meminta siswa untuk menulis jurnal mengenai untuk diri mereka sendiri, mengenai apakah mereka telah berubah setelah mendapat materi tersebut atau belum. Yang ketiga yaitu evaluasi dengan lembar penilaian. Nah, jadi di setiap sekolah itu pasti ada namanya lembar penilaian sikap. Nah, biasanya lembar penilaian sikap itu diberikan oleh guru BK atau wali kelas. Seperti itu. Oke. Jadi memang pemberian lembar penilaian sikap tadi dilakukan secara berkala. Jadi kayak misalnya Kak Sherly sedang memberikan RPL tadi harus dalam proses evaluasi berkelanjutan seperti itu ya. Tahap-tahapnya juga sudah banyak dan itu harus dalam proses ketika setelah memberikan RPL tadi ya. Ya, setelah pelaksanaan baru kita ngasih penilaian. Oh iya, seperti itu. Terus demonstrasi apa yang paling berkesan dalam pemberian RPL tadi, Kak? Ya, baik. Jadi kan kita tadi habis memberi materi, kita kan memberikan penilaian, lembar evaluasi penilaian. Nah, dari lembar tersebut dapatlah hasilnya bahwa hal yang paling berkesan dari pelajaran tersebut yaitu adanya pembelajaran role playing, bermain peran. Kan biasanya itu di kelas itu biasanya kan guru cuman ngasih materi, siswa duduk mendengarkan kan. Tapi ini mereka terlibat aktif bermain peran sehingga lebih terkesan, sehingga terkesan dan juga membuat siswa lebih termotivasi untuk mengikutinya. Oh gitu, jadi teknik dari BK tadi itu sudah menarik ya? Iya. Semenarik itu sehingga teknik role playing tadi membuat siswa untuk bermain peran di kelas, terus akhirnya mereka punya bahasanya pengalaman nyata, langsung, pengalaman langsung tentang role playing tadi sehingga diterapkan, akhirnya mereka bisa melaksanakannya secara langsung di kehidupan sehari-hari. Oke, wah ternyata memang info ini atau materi-materi dari diskusi kita hari ini manfaat banget ya. Saya banyak mendapatkan hal-hal baru atau informasi baru yang belum saya pernah dengar, seperti teori David Cope tadi. Ternyata itu sangat bermanfaat, bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesimpulan dari diskusi kita kali ini, ternyata sosial emosional di MCC ini memang berpengaruh penting ya untuk kita sebagai guru PK, terutama dalam proses pembelajaran kepada siswa, karena ternyata untuk kita menggali tentang emosional karakter siswa itu sangat membantu menunjang keberhasilan atau efektivitas kita dalam proses belajar mengajar. Betul seperti itu ya kakak-kakak ya? Ya, jadi dalam proses diskusi kita saat ini membuat kita menambah pengalaman atau ilmu yang bermanfaat untuk saya dan audiens kalian, dan itu membuat pengalaman baru atau ilmu baru yang bisa kita terima.
Itu dulu mungkin saya ucapkan terima kasih banyak karena Anda udah hadir pada diskusi hari ini dari kelompok 5. Tentu semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat terus dalam melaksanakan profesi yang sedang digeluti ya. Kali ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ketika memang ada kesalahan dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat pagi. Baiklah, selamat datang dalam diskusi panelis kelompok 6. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana EMCC atau Empathy, Mindfulness, Compassion, and Critical Inquiry dapat membangun kompetensi sosial emosional peserta didik. Di sini saya selaku moderator Vina Puspitasari. Oke, diskusi kita hari ini mencakup siklus pembelajaran, lalu ada keterlibatan siswa, penilaian, tantangan, serta solusi dalam implementasi EMCC. Mari kita mulai. Oke, langsung saja. Pembicara pertama atau panelis pertama, kira-kira bagaimana siklus pembelajaran yang digunakan dalam implementasi EMCC? Oke, terima kasih kepada moderator untuk pertanyaannya. Jadi, dalam implementasi MCC ini di dalam pembelajaran sosial emosional, di sini pada kelompok ini menggunakan siklus berbasis experiential learning cycle atau sistem pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Nah, di sini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu ada pengalaman konkret, yang kedua itu ada observasi reflektif, yang ketiga itu ada konseptualisasi abstrak, dan yang keempat itu ada eksperimen aktif. Nah, kemudian pada siklus ini, pendekatan ini memungkinkan siswa itu melihat kejadian langsung atau situasi nyata yang dimana sebelum mereka merefleksikan ataupun mereka mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sepertinya saya tertarik pada bagian yang kedua, yaitu tentang reflective observation. Nah, kira-kira bagaimana respon siswa pada tahap tersebut? Oke, jadi pada tahapan ini tuh respon siswa itu ada yang antusias untuk berbagi bagaimana tentang pengalaman mereka, dan ada juga ditemui siswa yang ketika mereka berbagi pengalaman itu harus kita dorong terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga menggunakan jenis jurnal refleksi. Yang kedua itu ada diskusi kelompok yang berpasangan, terus yang ketiga itu ada video reflektif. Nah, di sini juga memiliki tujuan untuk dapat membantu mereka dalam mengekspresikan tentang bagaimana pemikiran dan perasaan mereka secara lebih mendalam. Oke, berarti respon yang ditampilkan oleh siswa itu beragam. Ada yang antusias, lalu mungkin ada yang sebagian siswa memerlukan dorongan. Nah, jadi tadi Saudari Yulia sudah menyebutkan bahwa terdapat jurnal refleksi. Mungkin bisa disebutkan bagaimana sih maksud dari jurnal refleksi tersebut? Oke, baiklah. Jadi untuk jurnal refleksi ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kesadaran diri atau self awareness. Yang kedua itu ada pengendalian diri. Terus yang ketiga itu ada rasa empati atau respon dari kebutuhan orang lain.
Ya, terus yang keempat itu ada social skills yang dimana itu merupakan hubungan, kerjasama atau kolaborasi antara peserta didik. Oke, berarti cukup kompleks dari jurnal refleksi. Yang pertama mungkin ada kesadaran diri, pengendalian diri, serta sampai pada tahap kolaborasi. Saya rasa cukup dengan panelis pertama. Mari kita lanjutkan pada panelis kedua, Saudari Ulfa Zikra. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana siklus pembelajaran. Nah, pada tahap ini saya ingin mengetahui bagaimana IMCC itu mendukung keterlibatan siswa dalam pembelajaran sosial emosional. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi IMCC ini mendukung keterlibatan siswa dalam pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan yang interaktif, menyenangkan, dan berbasis pengalaman. Jadi mereka di sini melalui aktivitas seperti permainan peran, simulasi, studi kasus maupun diskusi kelompok. Jadi di sini siswa itu dituntut untuk berperan aktif dan berpartisipasi agar mereka itu merasa pembelajaran yang dilaksanakan itu relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Nah, terus selain itu IMCC ini juga mendorong refleksi diri dan kolaborasi sehingga siswa itu terlibat dan memahami emosi mereka dan membangun hubungan sosial yang positif. Nah, dengan lingkungan yang belajar yang dinamis dan berpusat pada pengalaman sehari-hari tadi, IMCC ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional yang lebih efektif dan bermakna untuk depan. Oke, berbicara mengenai keterlibatan siswa, mungkin ada aspek ya, beberapa aspek mungkin dari Ibu Ulfa Zikra sendiri. Kira-kira apa aspek yang paling sulit untuk ditanamkan pada peserta didik? Jadi sejauh ini aspek yang sulit dan menjadi tantangan besar bagi kami itu yaitu tentang kesadaran diri dan regulasi emosi tadi. Jadi seringkali siswa itu mengalami kesulitan di saat mereka menghadapi situasi nyata di lapangan seperti itu. Jadi di sini kami sebagai guru itu membimbing mereka dengan latihan mindfulness, terus diskusi kelompok, serta latihan empati agar mereka dapat memahami dan melatih emosi mereka sendiri. Oke, saya rasa cukup apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Ulfa mengenai keterlibatan siswa serta tantangan atau kesulitan apa yang sudah dihadapi. Kita lanjut kepada panelis selanjutnya. Sebelumnya saya terima kasih kepada panelis-panelis yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya ajukan. Kita memasuki panelis ketiga. Kita akan berbicara mengenai instrumen penilaian yang dikembangkan untuk mengukur kompetensi emosional siswa itu seperti apa. Baiklah, di sini kita menggunakan beberapa instrumen untuk melakukan penilaian. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada asesmen diri, dan yang ketiga itu ada jurnal refleksi. Dan rubrik penilaian keterampilan sosial emosional ini juga kita melihat bagaimana cara siswa itu berinteraksi dan bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik secara positif. Untuk rubrik penilaian yang sudah disampaikan, kira-kira aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam rubrik penilaian tersebut? Oke, baiklah. Di dalam rubrik penilaian itu terdapat 4 aspek. Yang pertama itu ada komunikasi verbal, di mana kita itu menilai bagaimana cara peserta didik kita itu bertutur kata. Yang kedua itu ada aspek komunikasi nonverbal, kita menilai bagaimana cara peserta didik bersikap. Lalu ada empati dan compassion. Oke, dari rubrik penilaian, mungkin ada inovasi lain Ibu mengenai penilaian tersendiri mengenai keterampilan sosial emosional siswa. Benar sekali, saya baru-baru ini mempelajari sebuah inovasi baru mengenai asesmen berbasis proyek, di mana salah satunya itu kita ketika menjawab tantangan yang sosial emosional itu kita menggunakan teknik role play. Lalu ada studi kasus, dan untuk mendapat umpan balik sesama peserta didik kita itu menggunakan sosiometri untuk mengetahui hubungan peserta didik tersebut. Sangat keren ya teman-teman yang ada di rumah.
dari penyampaian yang sudah disampaikan, dimulai dari implementasi bagaimana IMCC itu terhadap pembelajaran sosial emosional, lalu keterlibatan siswa serta tantangan dan penyajian solusi yang sudah diberikan oleh panelis barusan disampaikan. Nah, selanjutnya kita memasuki pada panelis terakhir, panelis keempat, PLN-nya Dinda Francisca. Oke, saya ingin bertanya sedikit mengenai bagaimana RPL yang mungkin Vela susun agar dapat diselaraskan dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi cara yang kami gunakan untuk tetap menyelaraskan antara pembuatan RPL dengan kurikulum yang ada itu kami selalu memasukkan pembelajaran sosial emosional kepada setiap aktivitas yang kami rancang. Nah, jadi di situ masukkan IMCC juga di situ dengan metode misalnya PBL, PJBL, experiential learning dan yang lain-lain. Kemudian juga dalam RPL itu sendiri kami selalu memasukkan mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk setiap kegiatan yang dilakukan siswa itu selalu relevan dengan kehidupan pribadi mereka. Jadi gitu. Oke, mengingat jenjang pendidikan yang berbeda, dari Vela sendiri bagaimana strategi untuk penyesuaian RPL tersebut? Oke, untuk jenjang yang lebih rendah, Kak, di sini kami biasanya memanfaatkan metode yang berbasis cerita, berbasis lagu atau berbasis permainan. Nah, untuk jenjang yang lebih tinggi itu sendiri, kami di sini lebih banyak menggunakan studi kasus, debat reflektif, dan juga kemudian yang terakhir itu kami biasanya menerapkan proyek. Proyek ini biasanya lebih kompleks lagi dari jenjang yang lebih rendah. Berarti mengingat jenjang pendidikan yang berbeda, penyesuaian RPL pun cukup bervariatif ya, seperti yang disampaikan oleh saudari Vela. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan ini bisa dibahas oleh kedua panelis kita, Ibu Yola sama Vela, terkait pertanyaan apa tantangan utama yang dihadapi saat demonstrasi pembelajaran sosial emosional berbasis IMCC? Baiklah, saya akan menjawab tantangan apa yang akan kita rasakan ketika mendemonstrasikan pembelajaran sosial emosional ini. Tentu saja tantangannya itu dari keterlibatan peserta didik, karena kita itu kan ada peserta didik yang sudah pandai mengekspresikan perasaannya, sudah lancar dalam berbicara atau bersosialisasi, sedangkan ada beberapa peserta didik yang masih tertutup, dia malu, dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Itu sih yang menjadi tantangan terbesar yang kita rasakan. Selanjutnya, mengingat tantangan yang ada, tentunya pasti ada solusi mungkin yang sudah berhasil dilakukan oleh panelis-panelis kita di hadapan kita saat ini. Mungkin Ibu Vela bisa menyampaikan bagaimana solusi yang sudah bisa dilakukan atau sudah dapat mengentaskan tantangan yang ada. Untuk solusi sendiri yang sudah berhasil selama ini kami terapkan untuk mengatasi tantangan tersebut, mungkin ini kami melaksanakan pembelajaran itu dengan pendekatan yang berdiferensiasi, yaitu kami melaksanakan kegiatannya itu disesuaikan dengan kepribadian masing-masing siswa sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, terima kasih atas waktunya, atas diskusi kita pada pagi hari ini. Saya rasa cukup. Selanjutnya mungkin mengenai penerapan IMCC dalam pembelajaran sosial emosional ini memang betul-betul sangat diperlukan bagi peserta didik. Semoga diskusi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran kita. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.